Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Mohon maaf tadi keputus. Ini lanjutannya. Ar-Rabi yang keempat al-akhu syaqiq. Akh syaqiq artinya saudara kandung. Saudara kandung bagi si mayit. Inda adamil, maaf ini salah, bukan al-akhu tapi al-ukhtu. Ya, ini salah tulis ini. Al-ukhtu syaqiqah, saudari kandung si mayit. Jadi saudari perempuan kandung. Inda adamil mu'asib, ketika nggak ada saudara laki-laki kandung. Jadi itu satu-satunya saudari kandungnya si mayit. Wal musyarik, dan juga nggak ada saudari kandung yang lainnya selain dia. Wal far'il warith, dan juga tidak ada anak keturunannya jenazah. Wal aslul waris, serta tidak ada orang tuanya jenazah. Jadi jika si saudari kandung ini, saudari kandung berhak mendapatkan setengah dari harta waris yang ditinggalkan oleh jenazah jika tidak ada saudara laki-laki kandung dan dia hanya saudari perempuan kandungnya jenazah satu-satunya, nggak ada lagi yang lain. Serta jenazah nggak punya keturunan atau sudah meninggal semua keturunannya, dan juga orang tuanya jenazah sudah meninggal semua. Pada saat itu saudari kandung bisa mendapatkan setengah dari harta waris yang ditinggalkan. Kemudian yang kelima al-ukhtu li'ab, saudari jenazah, saudari dari jenazah sebapak. Ya, saudari dari jenazah sebapak. Saudari sebapak dari sejenazah itu berhak mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan kapan? Inda adamil mu'asib wal musyarik, ketika dia hanyalah satu-satunya saudari sebapaknya jenazah dan gak ada saudara laki-laki sebapak si jenazah. Berarti dia cuma satu-satunya saudari sebapak bagi si jenazah. Ini syarat pertama. Yang kedua, tidak ada anak keturunan jenazah. Baik memang jenazah gak punya anak keturunan atau keturunannya sudah meninggal dunia duluan. Yang kedua, sudah tidak ada laginya. Yang ketiga, sudah tidak ada laginya orang tua jenazah. Tambahan yang keempat, tidak ada saudara kandung jenazah dan tidak ada saudari kandung jenazah. Berarti saudari sebapak berhak mendapatkan setengah dari harta waris yang ditinggalkan oleh mayit apabila 5 syarat dipenuhi. 1. Dia saudari sebapak satu-satunya. Nggak ada saudari sebapak yang lain dan nggak ada saudara sebapak. Yang kedua, mayit tidak ada keturunan. Baik keturunannya udah meninggal duluan atau memang nggak punya. Yang ketiga, orang tua mayit sudah nggak ada. Yang keempat, tidak ada saudara kandung si mayit. Atau si mayit nggak punya saudara kandung atau saudara kandungnya mayit udah meninggal dunia duluan. Yang kelima, tidak ada saudari kandung si mayit. Baik saudari kandungnya memang nggak ada atau sudah meninggal duluan sebelum si mayit meninggal. Taib, ini dia 5 ahli waris yang mendapatkan setengah dari harta warisan yang ditinggalkan. Taib. Kemudian yang kedua, tsanian, ashabur rubu, ahli waris yang mendapatkan hak waris sebesar 1/4. Wahum ithnani, ada 2 ahli waris. Siapa saja? Az-zauju, yang pertama adalah suami. Yastahiquhu, seorang suami berhak mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkan oleh istrinya. Inda wujudil far'il waris, apabila istrinya itu punya anak keturunan, baik dari suami yang kedua ini atau suami yang pertama.
Asani, ahli waris yang kedua yang berhak mendapatkan 1/4 adalah az-zaujatu, si istri. Tastahiquhu, istri berhak mendapatkan 1/4 dari harta waris yang ditinggalkan suami. Inda adamil far'il waris, apabila suaminya nggak punya anak keturunan, baik dari istri yang itu atau istri sebelum-sebelumnya. Salisan, hitungan atau bagian yang ketiga. Ashabul thumun, ahli waris yang berhak mendapatkan 1/8 dari harta waris yang ditinggalkan. Dan ini hanya satu ahli waris saja. Ahli waris yang mendapatkan 1/8 itu hanya satu ahli waris saja. Siapa itu? Az-zaujatu fa'aksar, istri. Ya, istri berhak mendapatkan 1/8 dari harta waris yang ditinggalkan suami dengan syarat apabila suami memiliki anak keturunan. Bagaimana kalau istrinya lebih dari satu? Mau lebih dari satu tetap mereka hanya mendapatkan 1/8 dan dibagi secara merata kepada mereka semua. Jadi kalau misalnya 1/8 itu dapat 1 juta, ya 1 juta dibagi-bagiin ke istri-istrinya itu. Bukan satu istri dapat 1 juta, enggak, tapi 1 juta dibagiin ke semuanya. Rabi'an, yang keempat, ashabu sulusaini, ahli waris yang mendapatkan hak waris sebesar 2/3. Arba'atun, mereka ada 4 orang. Wahum, yaitu yang pertama albanatu, anak-anak perempuan. Kapan anak perempuan berhak mendapatkan 2/3 dari harta waris yang ditinggalkan oleh orang tuanya? 1, kalau tidak ada anak laki-laki. Berarti si jenazah, si mayit hanya meninggalkan anak-anak perempuan saja, nggak ada anak laki-laki. Yang kedua, ketika anak perempuan yang ditinggalkan oleh jenazah ini jumlahnya lebih dari 1. Kalau ada orang meninggal dunia dan meninggalkan 2 anak perempuan, maka kedua-duanya ini mendapatkan 2/3. Dan 2/3 ini dibagi lagi ke mereka berdua, bukan masing-masing dapat 2/3, bukan. Tapi semuanya dapat 2/3 dan 2/3 ini dibagikan ke mereka lagi. Misal seorang jenazah meninggalkan 3 orang anak perempuan, gak ada anak laki-lakinya. Maka 3 anak perempuan ini mendapatkan 2/3. Dan 2/3 ini dibagi ke 3 anak perempuan itu. Bukan masing-masing anak perempuan mendapatkan 2/3, bukan ya. Pahami baik-baik. Lalu ahli waris yang kedua adalah banatul ibni, cucu-cucu perempuan dari anak-anak laki-lakinya si jenazah. Kapan cucu perempuan ini berhak mendapatkan 2/3 dari harta waris yang ditinggalkan oleh kakeknya yang meninggal? Inda adamil mu'assibi, inda adamil mu'assib, ketika tidak ada cucu laki-laki. Berarti orang yang meninggal hanya memiliki cucu perempuan doang, gak ada cucu laki-laki. Wa adamul far'il waris, dan gak ada anak-anaknya si jenazah. Boleh jadi anak-anaknya jenazah udah meninggal duluan, yang tersisa cucunya. Berarti ya yang meninggal ini umurnya panjang. Wahwal ibnu, yaitu anak laki-laki keturunannya si jenazah. Wa an yakuna ithnataini fa aktsar, dan cucu perempuan ini jumlahnya lebih dari 1. Jadi ya ikhwan, cucu perempuan jenazah berhak mendapatkan 2/3 dari harta waris yang ditinggalkan oleh jenazah jika 1, cucu perempuan ini datangnya dari anak laki-laki, bukan dari anak perempuan. Kalau dari anak perempuan datang cucu, nah cucu itu gak bakalan dapat harta waris. Cucu yang dapat harta waris adalah cucu yang datang dari anak laki-laki. Yang kedua,
tidak ada cucu laki-laki. Berarti cucunya cuma perempuan. Yang ketiga, cucu perempuannya harus lebih dari satu. Yang keempat, tidak ada anak jenazah. Ya, jenazah anaknya sudah meninggal dunia duluan. Dan yang tersisa adalah cucunya. Baik, yang ketiga, al-akhwatu syaqa'iq. Saudari-saudari sekandung, saudari-saudari perempuan yang sekandung. Mereka juga berhak mendapatkan 2/3 dari harta waris yang ditinggalkan oleh jenazah. Kapan itu an yakuna isnataini fa aktsar? Pertama, jika saudari perempuan kandung ini jumlahnya lebih dari satu. Wa adamil mu'asib lahuma. Yang kedua, tidak ada saudara laki-laki kandung. Nggak ada saudara laki-laki kandung, berarti cuma ada saudari perempuan kandung doang. Yang ketiga, wa adamul far'il waris. Si jenazah nggak memiliki anak keturunan. Ya, ini dia. Wahum auladu wa auladul banin. Baik itu anaknya langsung atau cucunya si orang yang meninggal. Artinya akhwatu syaqa'iq, saudari-saudari perempuan jenazah berhak mendapatkan 2/3 dari harta yang ditinggalkan jenazah dengan 3 syarat. 1. Jika saudari perempuan ini jumlahnya lebih dari 1. 2. Tidak ada saudara laki-laki kandung. Nggak ada. Yang ketiga, si jenazah tidak ada anak keturunannya, baik anak atau cucu. Boleh jadi memang nggak punya atau sudah meninggal dunia duluan. Tayyib. Kemudian yang terakhir, yang keempat, al-akhwatu li'ab, saudari-saudari sebapak. Saudari-saudarinya mayit yang sebapak juga berhak mendapatkan 2/3 dari harta waris yang ditinggalkan. Namun dengan syarat, apa itu? Yang pertama, an yakuna isnataini fa aksar. Saudari sebapak ini jumlahnya harus lebih dari satu. Yang kedua, inda adamil mu'asib. Tidak ada saudara laki-laki yang sebapak, nggak ada. Yang ketiga, wa adamil far'il waris. Si jenazah tidak meninggalkan anak keturunan, baik anak atau cucu. Yang keempat, adamul asyiqa'i wasyaqa'iq. Tidak ada saudara laki-laki kandung jenazah dan tidak pula ada saudari kandung jenazah. Berarti ada 5 syarat agar saudari sebapak bisa mendapatkan 2/3 dari harta waris yang ditinggalkan. 1. Saudari sebapak ini jumlahnya harus lebih dari 1. 2. Tidak ada saudara laki-laki sebapak. 3. Jenazah tidak meninggalkan anak keturunan, baik anak atau cucu. 4. Tidak ada saudara laki-laki sekandung. 5. Mayit tidak memiliki saudari perempuan sekandung. Kalau 5 hal ini terpenuhi, maka saudari sebapak berhak mendapatkan 2/3. Baik ahibati fillah, mungkin sampai di sini perjumpaan kita. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa mendatangkan manfaat serta barokah. Mari kita akhiri dengan menutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.